Baik, silakan diaktifkan videonya semua. Kita akan mulai pembahasan tentang kolom komposit, di mana di beberapa pertemuan sebelumnya kita sudah bahas tentang balok komposit. Ada beberapa contoh soal yang sudah kita bahas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini untuk yang rencana kolom komposit ini adalah materi terakhir yang kita bahas di mata kuliah struktur baja 2 ini, di mana secara keseluruhan kita sudah bahas tentang sistem komposit ini mulai dari plat lantai, balok, sampai dengan yang di kolom. Nah, kemudian ini adalah dasar berupa teori perencanaan dari kolom komposit, di mana kalau untuk perencanaan baja itu diatur dalam SNI 03-1729 tahun 2002. Sementara kalau untuk beton bedanya adalah 1726. Kalau di sini 1729, kalau di beton dia 1726, kalau di sini 1729. Nah, di mana di sini ada batasan-batasan yang harus dipenuhi dalam perencanaan suatu kolom komposit. Yang pertama adalah luas penampang profil baja minimal ini harus 4% dari luas total penampang. Sehingga nanti ini akan menjadi cross-check kita terhadap hasil perhitungan berupa luas penampang profilnya apakah sudah memenuhi persyaratan atau tidak. Jika tidak, maka perlu kita melakukan penggantian dari penampang baja profil yang akan digunakan. Nah, kemudian berikutnya adalah untuk profil baja yang diselubungi beton atau diselimuti beton atau dibungkus dengan beton. Ini ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi. Yang pertama adalah tulangan longitudinal dan lateral ini harus digunakan. Ini tulangan sengkang, kemudian juga tulangan pokoknya. Di mana jarak antara pengikat lateral tidak boleh lebih besar daripada 2/3 dari dimensi yang terkecil dari penampang kolom kompositnya. Nah, kemudian juga ini luas penampang melintang dari tulangan longitudinal dan transversal minimum adalah 0,18 mm persegi per milimeter jarak antar tulangan. Nanti lebih jelasnya di contoh soal. Nah, selanjutnya adalah selimut beton harus diberikan minimal 40 mm dari tepi terluar tulangan longitudinal. Jadi yang selimut beton ini dimulai dari sisi luar dari tulangan sengkang sampai dengan sisi luar dari selimut beton itu sendiri. Nah, kemudian berikutnya tulangan longitudinal harus dibuat menerus pada lantai tingkat kecuali tulangan longitudinal hanya berfungsi sebagai kekangan pada beton. Nah, jadi ini harus dibuat secara terus-menerus supaya dia bersifat menyatu ya atau homogen. Nah, kemudian yang ketiga adalah kuat tekan beton. Di sini akan berkaitan dengan mutu beton yang digunakan atau sering kita dengar dengan istilah FC absen. Ini berkisar antara 21 hingga 55 MPa. Nah, kalau untuk beton normal itu kan berada di posisi 22,5 MPa gitu ya. Nah, kalau 55 MPa ini sudah masuk ke dalam kategori beton mutu tinggi. Kemudian tegangan leleh pada profil baja, kemudian tulangan longitudinal tidak melebihi dari 380 MPa. Ini juga berkaitan dengan mutu baja yang digunakan berdasarkan dari nilai FY-nya. Jadi berbeda mutu baja yang digunakan, tentu nilai FY dan FU-nya juga akan berbeda. Nah, di sini dibatasi bahwa untuk konstruksi yang kolom komposit ini tidak boleh melebihi 380 MPa. Ini untuk bajanya. Kemudian untuk mencegah tekuk lokal pada pipa baja dan penampang baja berongga, maka ketebalan dinding minimal disarankan sebagai berikut. Nanti lebih jelas di contoh soalnya untuk penggunaan rumus-rumus yang ada di sini. Nah, kemudian ini juga masih berkaitan dengan N ultimate dengan N nominal, di mana N ultimate itu adalah besaran beban yang akan terjadi. Kemudian yang N nominal ini adalah kemampuan dari penampang kita dalam menahan gaya. Ini masih ada kaitan dengan materi yang sudah kita pelajari di struktur baja 1 dulu tentang perencanaan balok lentur kalau saya tidak salah, yang berkaitan dengan ada nilai N ultimate, kemudian juga ada nilai N nominal, di mana di sana ada hubungan dengan mutu beton yang digunakan, kemudian juga mutu baja yang digunakan. Nah, selanjutnya ini adalah persamaan-persamaan yang akan kita gunakan nanti dalam merencanakan kolom komposit, di mana di sini sudah diberikan istilah-istilah yang ada dalam persamaan yang ada di sebelah kiri ini. Nah, kemudian nanti juga akan ada nilai koefisien C1, C2, dan C3, di mana berbeda jenis penampang yang kita gunakan, maka nilai C1, C2, dan C3 ini juga akan berbeda. Nah, misalnya untuk yang
pipa baja yang diisi beton nilai C1-nya 1,85 sampai dengan 0,4. Sementara untuk profil baja yang dibungkus dengan beton, di nilai C1 0,7, 0,6 dengan 0,2. Jadi untuk istilah-istilah yang dalam persamaan ini seperti yang sudah ditampilkan oleh yang ada pada kolom di sebelah kanan ini. Nah, kemudian nanti juga ada namanya jari-jari girasi kolom komposit, di mana ini diambil lebih besar daripada jari-jari girasi profil baja dan kolom beton. Nah, ini juga data-data ini sebenarnya sudah ada disajikan pada tabel profil baja. Jadi silakan lihat, nanti ada nilai R atau nilai jari-jari girasi di sana. Kemudian ini adalah persamaan yang akan kita gunakan nanti untuk menghitung besaran nilai jari-jari girasinya. Nah, kemudian nanti akan ada kuat rencana maksimum yang dipikul oleh beton yang harus diambil sebesar 1,7, kemudian dikalikan dengan V, dikalikan dengan S absen, dikalikan dengan AB, di mana nilai faktor reduksi C-nya adalah 0,6, kemudian AB ini adalah luas daerah pembebanan. Nah, kita akan coba bahas beberapa contoh soal tentang kolom komposit ini. Ini adalah contoh soal pertama dengan bentuk penampangnya berbentuk bujur sangkar atau berbentuk persegi, di mana dalam case yang akan kita hitung ini, ada sebuah kolom yang membungkus baja profil di dalamnya dengan ukuran penampang kolomnya adalah 50 kali 50 cm. Kemudian di sini juga sudah disajikan tulangan sengkang atau begelnya adalah diameter 10 dengan jarak 250 mili. Kemudian ini adalah data dari tulangan pokok atau tulangan utama yang digunakan. Jadi ada 4 tulangan dengan ukuran diameter 22. Kemudian di sini ada nilai KL-nya. KL ini adalah nilai koefisien terhadap ketinggian dari kolom yang akan direncanakan. Kemudian di sini ada nilai FC absen sebesar 25 MPa, kemudian FY yang digunakan adalah 400 MPa. Nah, kemudian ini adalah tahapan-tahapan yang perlu dilakukan untuk menghitung nilai kuat tekan rencana. Jadi dari soal di sini kita diminta untuk menghitung berapa nilai kuat tekan rencana dengan penampang yang digunakan yang ada di gambar seperti ini, kemudian juga dengan data-data yang sudah disajikan seperti di sini. Yang pertama yang harus dihitung itu adalah luas betonnya, di mana kalau untuk menghitung luas beton, kalau penampangnya berbentuk bujur sangkar seperti ini, itu gampang, tinggal dikalikan panjang dikalikan dengan lebarnya. Panjangnya adalah 50 cm, kemudian lebarnya juga 50 cm. Kemudian nilai ketinggiannya ini adalah 3,6 meter. Jadi untuk yang luas penampang betonnya, kita konversikan satuannya menjadi milimeter pangkat 2. Sehingga di sini menjadi 500 dikalikan dengan 500. Nilainya menjadi 250.000 milimeter pangkat 2. Kemudian yang kedua adalah luas profil dari bajanya. Ini diambil dari tabel baja profil, di mana di sini diasumsikan bahwa profil yang digunakan di sini adalah profil 100, 300, 10, 15. Sehingga berdasarkan dari tabel baja yang dikeluarkan oleh Buden, bahwa profil dengan penampang 300-300 tadi ini adalah luasan penampangnya. Jadi 11.950 mm pangkat 2. Nah, setelah kita mendapatkan luasan dari dua buah material ini, dari beton bertulang, kemudian juga baja profil yang akan digunakan, kita akan melakukan cross-check terhadap syarat luas minimum profil ini memenuhi syarat atau tidak. Karena di awal tadi, bahwa dia tidak boleh kurang dari 4% tadi ya, untuk yang sudah diatur dalam SNI 1729 tadi. Nah, ini kita bandingkan antara luas profil bajanya dengan luas betonnya. Ini nilai yang sudah kita dapatkan tadi dibagikan dengan yang luas dari betonnya. Sehingga kalau kita lihat dari segi persentase, syarat luas minimum di sini nilainya 4,79%, artinya ini sudah memenuhi syarat, sudah lebih dari 4%. Nah, jika seandainya nanti ada case atau kasus yang ini tidak memenuhi syarat, maka yang perlu diganti adalah dua profil yang ada di sini. Pertama adalah apakah profil beton bertulangnya misalnya 50 kali 50 diganti dengan 60 kali 60. Kemudian bisa juga mengganti baja profil yang ada digunakan dalam sini yang berbentuk penampang e-girder seperti ini ya. Nah, kalau nilai tidak masuk ini mungkin bisa dibesarkan. Misalnya menggunakan WF 350 350. Nah, selanjutnya adalah periksa syarat jarak sengkang atau pengikat lateralnya, di mana dari gambar yang ada di sini diberikan bahwa jarak antar tulangan sengkang atau pengikat lateralnya adalah diameter 10 dengan jarak 250 mili.
Nah, 250 ini kalau kita cocokkan dengan data di awal tadi tentang persyaratan dalam merencanakan kolom komposit ini, bahwa jarak sengkang ini harus lebih kecil nanti daripada 2/3 dari eh, panjang atau lebar dari penampang betonnya. Nah, di sini nilai penampangnya adalah 500 ya panjangnya. Makanya 2/3 dari 500, sehingga nilainya adalah 333,3. Jadi, ini adalah persyaratan yang paling maksimum untuk jarak dari sengkang atau begel yang 250 mm ini. Ternyata yang kita gunakan di gambar di sini adalah 250, artinya ini masih jauh di bawah dari 2/3 dari panjang dari penampang kolomnya. Nah, ini juga sudah memenuhi syarat. Jika tidak, maka ini juga perlu dilakukan penggantian. Misalnya dari 50 cm jadikan 60 cm gitu ya. Nah, kemudian berikutnya adalah melakukan pemeriksaan terhadap luas tulangan longitudinal yang digunakan. Nah, di mana dari gambar di sini sudah diberikan beberapa data notasi yang ada pada gambar, bahwa untuk tulangan utama dia menggunakan diameter 22 sebanyak 4 buah. Kemudian untuk yang tulangan sengkang atau begal di sini menggunakan diameter 10 dengan jarak 250 mm. Nah, dari gambar ini kita perlu melakukan cross check terhadap syarat luas tulangan longitudinalnya. Nah, jangan sampai nanti ada yang tidak memenuhi persyaratan. Kalau tidak memenuhi persyaratan, mau tidak mau, tulangan yang digunakan harus diganti dengan dimensi atau penampang yang lebih besar. Yang pertama adalah jarak antar tulangan longitudinalnya. Ini diambil dari ini lebar ataupun panjang dari kolomnya 500 mili, dikurang dengan 2 kali 40. 40 itu adalah selimut betonnya, di mana selimut beton yang di sini sekelilingnya masing-masing itu adalah 40 mili. Jadi diberikan 2 kali 40, jadi sisi kirinya 1, sisi kanannya 1. Jadi 2 kali dari 40, kurangkan dengan 2 kali 10. Nah, 10 itu adalah ukuran diameter dari sengkang atau begel di sini. Jadi yang 10-nya sebelah satu yang sebelah kiri, satu lagi yang ada di sebelah kanan. Kemudian dikurang dengan diameter 22, ini adalah dimensi dari tulangan pokok atau tulangan utamanya. Sehingga kalau kita lihat di sini jarak antar tulangan longitudinalnya adalah 378 mm. Nah, kemudian berikutnya adalah luas tulangan longitudinal yang digunakan. Nah, longitudinal ini adalah tulangan utama atau tulangan pokoknya. Jadi rumusnya adalah 1/4 VD kuadrat. Ini seperti menghitung luas dari lingkaran. Jadi yang dua-dua itu berasal dari tulangan pokok yang digunakan. Jadi 1/4 VD kuadrat, D-nya adalah D22. Nah, sehingga di sini kita dapatkan nilai luas tulangan longitudinalnya adalah 380,13. Sesuai dengan persyaratan di awal tadi, ini adalah harus lebih besar daripada 0,18 mm dikalikan dengan jarak antar tulangan longitudinal, sehingga nilainya di sini adalah 68,04. Artinya nilai luas tulangan longitudinal yang digunakan dalam soal ini masih lebih besar daripada 18% dari jarak antar tulangannya. Artinya di sini juga masih memenuhi persyaratan. Jika di sini tidak memenuhi persyaratan, maka ganti diameter tulangan yang digunakan menjadi diameter yang lebih besar sampai persyaratan ini sudah terpenuhi. Nah, berikutnya adalah pemeriksaan terhadap syarat tulangan lateralnya atau tulangan sengkang atau begelnya, di mana luas tulangan sengkangnya juga sama dengan tadi, kita menghitung luas lingkaran di mana rumusnya adalah 1/4 VD kuadrat. Untuk yang tulangan sengkang, diameter yang digunakan adalah diameter 10, sehingga kita dapatkan nilai dari luas tulangan sengkang itu adalah 78,54 mm persegi per satu tulangan. Ini juga kita bandingkan terhadap 0,18 dikalikan dengan jarak antar sengkang atau begal 250 mili tadi ya. Nah, kalau untuk yang tulangan longitudinalnya, 0,18 dikalikan dengan jarak antar tulangan longitudinalnya. Sementara kalau untuk yang tulangan sengkang, ini dikalikan dengan jarak antar tulangan sengkang atau begal yang 250 mili tadi. Ternyata hasil hitungan kita juga jauh lebih besar dibandingkan dengan perbandingan antar 18% dari jarak antar tulangan sengkang atau begelnya. Ini juga sudah memenuhi persyaratan, sehingga kita bisa lanjut ke tahapan berikutnya dengan menghitung luas tegangan leleh dari modifikasi dari gambar yang ada di awal tadi.
Yang pertama adalah luas total tulangan longitudinalnya, atau kita kasih simbol AR di sana, di mana tulangan longitudinal di sana ada 4 tadi, 2 di atas, 2 di bawah. Sehingga kalau kita kalikan terhadap 4 buah tulangan longitudinal tadi, kita dapatkan luas totalnya adalah untuk satu buah kolom komposit ini 1522,52 mm pangkat 2. Nah, sementara kalau kita gunakan luas neto betonnya tadi, di mana luasnya tadi adalah 500 kali 500, hasilnya 250.000 mm pangkat 2, kemudian dikurangi dengan luas baja profilnya, kemudian juga dikurangi dengan luas total tulangan longitudinal tadi. Nah, jadi memang hitungan ini berurutan, jadi jangan sampai ada kesalahan dari urutan awalnya. Jika kalau urutan awalnya sudah salah, maka hasil akhirnya juga akan salah. Nah, selanjutnya adalah karena kita di sini akan menggunakan profil yang diselubung beton, seperti disampaikan di awal tadi akan ada nilai koefisien, nilai C di sana, ada C1, C2, dan C3. Nah, di mana kalau untuk yang profil baja yang diselubung atau dibungkus oleh beton, nilai C1-nya adalah 0,7, nilai C2-nya adalah 0,6, kemudian nilai C3-nya adalah 0,2. Nah, sehingga selanjutnya kita bisa menghitung nilai FMY-nya dengan persamaan yang ada di dalam slide ini. Di mana rumus persamaannya adalah FY ditambahkan dengan C1 dikalikan dengan FYR, dikalikan dengan AR dibagikan dengan AC-nya, tambah dengan C2 dikalikan dengan FC absen, dikalikan dengan AG dikalikan dengan dibagikan dengan AR. Nah, F-nya tadi adalah 240 MPa, itu sudah diasumsikan di awal tadi. Kemudian C1-nya adalah 0,7 untuk profil baja yang diselubungin atau dibungkus oleh beton. Kemudian FYR-nya adalah 400. Kemudian AR-nya tadi adalah 1520 di sini. Ini sudah kita hitung di awal tadi yang untuk nilai AR-nya. Kemudian dibagi dengan AS-nya atau luas penampang dari baja profil 11.980. Kemudian ditambah dengan nilai C2-nya di sini adalah 0,6 dikalikan dengan FC absennya di awal tadi asumsikan 25 MPa. Kemudian dikalikan dengan AC dibagikan dengan AS. AC-nya adalah nilai yang ini. Kemudian AS-nya adalah luas baja profil yang sudah kita asumsikan di awal tadi. Sehingga kita dapatkan nilai FMV-nya menjadi 571,66 MPa. Jadi inilah nilai gaya sementara dari profil yang kita gunakan. Nah, selanjutnya kita harus menghitung besaran modulus elastisitas hasil dari rumusasi yang ada tadi. Di mana persamaan atau rumus yang digunakan adalah E dikalikan dengan, tambah dengan C3, dikalikan dengan EC, dikalikan dengan AC, dibagikan dengan AS. Di mana E kalau untuk yang baja itu nilainya seragam semua, nilainya adalah 200.000 MPa, ditambah dengan 0,2 nilai C3 yang sudah diasumsikan di sini tadi, karena si baja profil ini dibungkus atau diselimutin dengan beton bertulang. Kemudian dikalikan dengan 241.000, ini untuk yang nilai EC-nya. Kemudian dikalikan dengan perbandingan dari si AC tadi dibagikan dengan AS. Sehingga kita bisa dapatkan besaran nilai modulus elastisitasnya adalah 295.152,66 MPa. Nah, selanjutnya adalah karena kita akan merencanakan kolom, sama dengan di mata kuliah struktur baja 1 dulu, kita harus melakukan cross-check terhadap tingkat kelangsingan atau lendutan yang akan terjadi pada kolom tersebut. Dulu di struktur baja 1 itu pada pembahasan balok tekan. Nah, di mana rumus atau persamaan yang kita gunakan adalah seperti yang ada di slide ini. Data-data angka-angka yang akan dimasukkan ini sudah dilampirkan di sini semua tentang koefisien-koefisien angka yang akan kita gunakan. Seperti KL tadi, sudah diasumsikan di awal tadi bahwa nilai KL-nya itu adalah 3,6 meter. Sehingga kalau kita konversikan ke satuan milimeter, di sini menjadi 3.600 dibagi dengan 150 dikalikan dengan nilai V, dikalikan dengan akar FMY yang di sini tadi, 571,66 MPa dibagi dengan nilai elastis modulitasnya. Sehingga kita dapatkan besaran nilai lendutan C-nya itu adalah 0,336. Nah, kemudian selanjutnya kita akan menghitung nilai omega yang terjadi. Nah, nilai omega ini tergantung dari nilai lambda atau lendutan yang terjadi.
Nah, kebetulan dari hasil yang kita hitung untuk yang nilai lambda C-nya ini berada di antara 0,25 dengan 1,2. Sehingga ini adalah persamaan atau nilai omega yang akan kita gunakan. Kalau nanti nilai lambda C di bawah dari 0,25, ada koefisien lain yang bisa langsung digunakan. Kalau saya tidak salah 0,85 atau 0,8. Sehingga berdasarkan dari data baja profil yang ada di sini tadi, termasuk nilai lendutan yang terjadi, kita dapatkan besaran nilai omega yang terjadi itu adalah 1,04. Nah, barulah selanjutnya kita menghitung nilai FCR-nya, di mana rumusnya ini adalah FMY dibagikan dengan nilai omeganya. Sehingga kita dapatkan nilai FCR sementaranya adalah 549,67 MPa. Nah, berdasarkan dari nilai FCR inilah kita bisa menentukan berapa N nominal atau kemampuan dari kolom komposit ini dalam menahan gaya. Rumusnya adalah AS dikalikan dengan FCR. AS ini adalah luas penampang baja profil yang sudah diasumsikan di awal tadi, dikalikan dengan FCR. FCR ini adalah yang sudah kita hitung tadi, perbandingan antara FMY dengan nilai omeganya. Sehingga kita dapatkan nilai N nominal yang terjadi itu adalah dalam satuan Newton ini menjadi 6 jutaan, tetapi kalau kita konversikan ke satuan ton, di sini menjadi 658,54 ton. Nah, sementara untuk menghitung nilai faktor reduksi dikalikan dengan N nominal, faktor reduksinya untuk yang beton bertulang adalah 0,85 dikalikan dengan N nominal yang ada di sini. Sehingga kuat tekan, kemampuan dari kuat tekan yang ada pada kolom komposit yang sudah kita asumsikan di awal tadi itu adalah 559,73 ton. Jadi inilah kemampuan dari kolom komposit kita dalam menahan gaya. Nah, di sini kita sudah diasumsikan bahwa profil baja yang digunakan adalah profil WF 300-300. Kemudian berdasarkan dari data profil yang WF 300-300 ini, kita juga bisa menentukan berapa nilai faktor reduksi N nominal berdasarkan dari profil yang kita gunakan tadi. Rumus atau persamaannya adalah 0,85 dikalikan dengan luas penampang baja profil, dikalikan dengan FY-nya. Sehingga kita dapatkan nilai kuat tekan aksial dari si baja profil ini adalah 2.443,920 ton atau Newton, atau kalau kita konversikan ke dalam satuan ton, di sini menjadi 2.443 ton besaran N dari baja profil WF 300-300 ini. Nah, kemudian ini adalah beban tekan aksial rencana yang dipikul oleh beton. Jadi kita akan gabungkan dari beberapa perhitungan N nominal yang sudah kita hitung di atas sebelumnya. Yang pertama adalah untuk faktor reduksi N nominal NC-nya. Ini berasal dari faktor reduksi N nominal tadi, nilainya adalah 599,73 ton ini, dikurangkan dengan nilai NNS sebesar 2443920, sehingga kita dapatkan nilai dari beban tekan aksial yang dipikul oleh beton ini adalah sebesar, kalau kita konversikan langsung ke dalam satuan ton, di sini menjadi 315 ton, 339 ton besarannya. Nah, sementara di sini ada persamaan yang sudah kita hitung di awal tadi untuk besaran kuat tekan rencana yang akan terjadi itu adalah 1,7 dikalikan dengan faktor reduksinya 0,6 dikalikan dengan LCF 95 MPa dikalikan dengan luas penampang kolom kita tadi yang 250.000 mm. Sehingga besaran N yang terjadi itu adalah, kalau kita konversikan ke dalam satuan ton, di sini menjadi 637 ton. Jadi kemampuan dari profil baja kita ini dalam menahan gaya itu adalah 637 ton. Jadi memang dari awal tadi sampai dengan perhitungan di sini nilainya oke semua, artinya mulai dari penampang yang digunakan, termasuk juga diameter tulangan, kemudian juga baja profil, penampang baja profil yang digunakan, ini masih memenuhi persyaratan semua. Nah, jika seandainya ada beberapa yang tidak memenuhi persyaratan, ada beberapa alternatif yang bisa diganti. Misalnya yang pertama adalah diameter tulangan pokok yang akan diganti. Atau yang kedua adalah
luas penampang dari kolom komposit. Misal dari 300 kali 300 tadi misalnya 500 kali 500 diganti menjadi misalnya 600. Kemudian juga diameter tulangan utama yang akan digunakan ini juga perlu diganti agar persyaratan-persyaratan yang sudah disyaratkan dalam SMI ini bisa terpenuhi. Jadi sudah terjawab sudah terjawab pertanyaan yang ada di awal tadi bahwa kita diminta berapa kuat tekan rencana yang akan dihasilkan oleh kolom komposit yang sudah kita hitung tadi. Nah, ternyata nilainya mencapai 637 ton. Kalau kita lihat perbandingannya, ini masih lebih besar daripada nilai CNNC di sini. Jadi, di sini nilainya hanya 315 ton, sementara kemampuan yang sudah kita hitung ini berdasarkan dari luas penampang, kemudian juga MC-MC yang digunakan, ini mencapai 637 ton. Jadi hampir 2 kali lipat dari nilai N yang ada itu terhadap kekuatan dari penampang beton bertulang kita dalam menahan gaya dari yang akan diberikan kepada kolom tersebut. Nah, jadi ini contoh soal yang pertama dari kolom komposit. Silakan jika ada yang ingin ditanyakan, silakan. Ada pertanyaan? Nah, karena juga waktu kita terbatas, jadi mungkin di contoh soal yang kedua akan kita bahas di minggu depan dengan bentuk penampangnya berbentuk lingkaran ya. Kalau ini yang berbentuk jurusangka atau berbentuk persegi. Kalau tidak ada pertanyaan, kita cukupkan perkuliahan kita di malam hari ini. Terima kasih yang hadir di Ya, perkuliahan Pak. di malam hari ini. Baik, Pak. Saya tutup dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.